pelataran-Mu Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Engkau Allah yang hidup dan menikmati dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ibu Rini buka dalam doa ibadah kita. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan untuk hari kesempatan yang Kau berikan buat kami. Untuk kami sama-sama bersama dengan umat-umat-Mu berkumpul bersekutu Tuhan. Merindu Tuhan untuk menaikkan pujian syukur kami. Merindu untuk kami dengar Tuhan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan firman-Mu itu dapat mengubah sikap hati kami. Kami tahu firman-Mu itu dapat mengubah pola pikir kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan biar motivasi kami semua yang ada di tempat ini untuk menyenangkan hati-Mu. Semua apa yang kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Terlebih Tuhan sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Engkau saja yang melayakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh percaya Tuhan Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Engkau terus ada di tengah-tengah persekutuan kami saat sore hari ini. Kami berdoa buat umat-umat-Mu yang masih di dalam perjalanan. Percepat langkah kaki mereka Tuhan. Supaya mereka boleh bersama-sama dengan kami. Duduk, diam Tuhan Yesus. Menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau pimpin seluruh pelayan-pelayan-Mu. Pakai seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan Yesus dalam melayani Engkau. Oh Tuhan Yesus, alat-alat yang kami gunakan sucikan dan kuduskan biar boleh terus mendukung jalannya ibadah saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menaikkan ucapan syukur kami dan kami peralaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Ya, kita semua sudah dipilih untuk selamatkan. Amin. Siapa yang di sini percaya kalau kita sebuah umat pilihan yang layak menerima keselamatan, berkat, mujizat. Haleluya. Kita semua pasti ya. Haleluya. Mari kita pujian. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Dengan sukacita. Yeay.
Masih terus mau puji Tuhan? Haleluya. Bapak Ibu, tadi pagi sampai siang, kalau Bapak Ibu melihat kanan kiri apa yang terjadi saat ini, ada satu peristiwa yang ini terutama ibu-ibu nih mulai pusing. Kenapa? Gas mulai langka ya? Baru satu persoalan gas mulai langka. Ya besok persoalan apa lagi? Bapak Ibu, apapun yang terjadi, mau gas langka kayak mau gas apa, kita semangat, amin. Amin. Karena kita percaya kita umat pilihan Allah, apapun yang Tuhan izinkan terjadi pasti Tuhan memberikan jalan keluar. Dan kita berikan berkat-berkat yang luar biasa, amin, haleluya. Haleluya. Baik, kita akan punya satu kali lagi, hatiku percaya. Haleluya. Kita yang punya, nyanyikan musik kita. Hey. Lebih semangat lagi ya, mau goyang-goyang. Jangan ditahan-tahan. Yeay. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan masukku. Ya gunung batu. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu. Hanya padamu hatiku percaya. Lebih semangat lagi. Engkau selalu bersyukur. Engkau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung pun beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Engkau selalu bersyukur. Engkau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, tapi kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu tak pergi dari. Yes. Oh, haleluya. Glory. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, apa-apa goyang dikit-dikit ya. Ya Bapak Ibu, kemarin saya dapat satu kiriman di WA bahwa bulan Februari ini punya keunikan tersendiri. Yang mana katanya semuanya rata-rata 4. Minggunya 4, Jumatnya 4, Sabtunya 4, semuanya 4. Saya nggak tahu dikatanya ini kayaknya miracle lah. Ya saya cuma bilang whatever apapun itu yang terjadi day by day, kita ini dilingkupi oleh mujizat Tuhan, amin. Berkat Tuhan ya dan amin. Mujizat Tuhan ya amin. Pembelaan pertolongan Tuhan ya amin. Kita nggak tahu hari-hari ke depan seperti apa. Tapi yang pasti satu kata, seperti Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Amin. Kita pegang janji Tuhan. Apapun yang terjadi, mari. Musim berganti, tahun berganti, bulan berganti, hari berganti. Suasana batin kita juga berganti.
Tapi satu yang tidak pernah berganti. Kasih Tuhan, pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Tidak akan berganti dari kita. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Kita bersyukur. Kita mau terus bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Mari kita ke pujian. Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tuhan tetap abadi. Oh, tak akan berubah. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakinkan Tuhan akan selalu memberkati kita. Yakin Tuhan memberkati. Yakinkan Tuhan melindungi. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara. Di udara Ya pelihara. karena kasih Katakan dari hati yang paling dalam. Tuhan selalu menolong. Haleluya. selalu Amin. Haleluya. Sehelai di rambutmu akan terjatuh tanpa seizin Tuhan selalu menolongku. Oh Yesus selalu menjaga. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Mari kita ulang pujian sekali lagi dengan lebih sungguh lagi. Musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap akan abadi. Berubah. Sampai selamanya ku tetap percaya. Kami yakin Tuhan kau terus memberkati kami. Yakin Tuhan memberkati. Dan kami yakin Tuhan kau melindungi kami apapun yang terjadi di kami Tuhan. Yakin Tuhan melindungi. Kalaupun burung di udara kau pelihara, demikian juga dengan kami. Pasti kau lebih dan lebih lagi buat kami Tuhan. Oh haleluya. Tuhan pelihara karena kasih-Mu. Tuhan selalu menolongku. Oh Tuhan selalu menjagaku. Takkan sehelai rambutku jatuh kalau tidak tanpa izin Engkau Tuhan. Akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Oh, Tuhan menjagaku. Dia mengenyangkanku. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya.
kesediaan Kak Aurora pimpin dalam doa penyembahan. Jaga kami, menuntun kami untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, tidak habis kata-kata Haleluya, kami tidak Yesus. Tuhan, tidak cukup kata-kata kami Tuhan Terima Yesus kasih Tuhan. untuk mengungkapkan syukur kami Terima kepada Engkau. kasih. Terima Yesus. kasih Tuhan. Saat ini kami mau mendengar, Oh, siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan Haleluya. firman Tuhan. Kami percaya setiap tanah Terima hati kasih. kami sudah digemburkan oleh pekerjaan Terima Roh-Mu kasih. Tuhan, sehingga siap untuk ditaburi benih firman Terima Tuhan. kasih. Firman itu Terima kasih bertumbuh Yesus. dan Terima berbuah lebat, kasih, dan itu Yesus. tetap Tuhan Yesus di dalam kami. Untuk itu semua kembali mempermuliakan Engkau. Urapi sepenuhnya hamba-Mu Tuhan Yesus. Pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu dengan tuntunan Roh-Mu Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Sehingga semua kami yang ada di sini Haleluya. satu persatu Haleluya, dengan Yesus. cara-Mu Tuhan. Kami Haleluya. diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Terima Dalam kasih nama Yesus. Yesus. Terpuji-puji Engkau Allah kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur buat sore yang indah Tuhan beri untuk kita sama-sama manfaatkan kesempatan yang Tuhan beri ini untuk belajar dan belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Kita tetap ingin gunakan, maksimalkan surat 2 Korintus untuk kita gali poin-poin kebenaran untuk memperkaya rohani kita, untuk mengenyangkan jiwa kita, untuk mendewasakan rohani kita. Puji Tuhan. Saya beri tema dengan kasih yang tidak binasa, tetap dengan pendahuluan yang diulang-ulang tetapi tidak apa-apa. Kita terus belajar bagian-bagian ini, puji Tuhan. Dalam pelayanan PB tidak ada pemisahan, apalagi penggolongan antara kaum awam dan rohaniawan. Allah merekrut setiap umat tebusan untuk menjadi pelayannya lewat pemberian Roh Kudus atas setiap kita. Para pelayan PB dalam mereka mengandalkan hanya Kristus dan karya salibnya untuk menerima perkenanan dan berkat Allah. Kita nggak pernah mengandalkan niat baik kita, kerja keras kita, kebaikan hati kita, banyaknya amal kita. Kita pun tidak mengandalkan disiplin rohani kita untuk terima perkenanan Allah. Sungguh hanya Kristus dan karya salibnya menjadi andalan kita untuk terus kita terima hidup dalam perkenanan Allah. Para pelayan PB mengandalkan hanya Roh Kudus untuk menuliskan hukum Allah di hati sesama. Melalui pemberitaan Injil yang kita bagikan sesuai dengan panggilan kita. Tentu enggak semua dipercaya Tuhan melayani di mimbar semacam ini. Tetapi kita masing-masing bisa share Injil lewat hidup kita, terlebih dimanapun kita berada sesuai dengan profesi kita. 2 Korintus 3 ayat 6, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi Roh menghidupkan. Puji Tuhan, kita masuk ke bagian kita di sore hari ini, tunangan Kristus. 2 Korintus 11 ayat 2. Kita akan lihat dua kata, pertama mempertunangkan, kemudian kita lihat kata cemburu. 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Pertama kita fokus pada kata mempertunangkan. Next.
Menggunakan analogi pertunangan calon suami dan istri, perjodohan, sebuah praktek yang ternyata masih ada sampai ini meskipun segelintir kelompok masih lakukan, hanya segelintir kelompok yang lakukan, tetapi masih sampai saat ini praktek ini ada, perjodohan, pertunangan yang tanpa perkenalan lebih dahulu, di mana seorang laki-laki ingin cari istri, maka ia meminta kepada ayah dari seorang anak gadis untuk anak gadis ini dijadikan istrinya. Nah, ini yang gambaran Paulus gunakan, tulis 2 Korintus 11 ayat 2. Paulus menempatkan diri sebagai seorang ayah yang telah menerima ikatan pertunangan dari seorang laki-laki yang mengingini anak gadisnya. Kita diingatkan lewat paragraf ini bahwa inisiatif selalu berasal dari pihak Allah, dari pihak Kristus yang mengajukan pertunangan, ikatan perkawinan kepada kita gereja Tuhan. Bagian kita adalah menerima perjanjian pertunangan ini, puji Tuhan. Di mana lewat pemberitaan Injil yang Paulus lakukan, itu jemaat Korintus terikat. Karena tadi ditawarkan perjanjian pertunangan dan lewat menerima Injil mereka terikat kepada perjanjian pertunangan ini. Seperti tadi, si ayah terima proposal perjodohan dari seorang pria, anak gadisnya terikat dengan perjanjian pertunangan ini. Tugas si ayah adalah menjaga supaya si anak gadisnya ini saat menikahi, saatnya nanti menikah dengan pria ini, si gadis dalam kondisi perawan suci. Itu tugas si ayah. Bagaimana caranya? Tugas si ayah memastikan saat anak gadisnya masuk dalam pernikahan yang sesungguhnya, gadis atau anak gadisnya ini perawan suci. Paulus menempatkan diri sebagai seorang ayah yang punya tanggung jawab untuk memastikan jemaat Korintus itu saat nanti di hari pernikahan dengan Kristus, jemaat Korintus ini murni, setia, jaga kesucian. Jadi kita lihat di sini, lewat pemberitaan Injil, jemaat Korintus terikat kepada suatu perjanjian pertunangan di mana puncaknya nanti di hari perkawinan anak domba. Berikut gambaran yang Roh Kudus berikan kepada Rasul Yohanes tentang hari yang sangat berbahagia itu. Wahyu 19 ayat 7 dalam bahasa Indonesia masa kini. Marilah kita bersukaria, bergembira. Marilah kita memuji kebesarannya, sebab sudah sampai hari pernikahan. Dari yang memegang gelar anak domba itu, dan pengantinnya sudah siap untuk pernikahannya. Nah, tugas Rasul Paulus memastikan bahwa pengantinnya, pengantin Kristus itu siap. Sehingga kita bisa pahami kembali ke 2 Korintus 11 tadi, kita bisa pahami bahwa Paulus mengerti bahwa pelayanannya bukan hanya membawa jemaat kepada ikatan pertunangan dengan Kristus, tetapi juga menjadi tanggung jawabnya jemaat ini terpelihara sebagai perawan suci sampai ke hari perkawinan anak domba. Itu yang disadari oleh Rasul Paulus. Jadi bukan hanya membawa jemaat kepada ikatan pertunangan, tetapi mau menjaga
berkomitmen menjaga jemaat Korintus sampai ke hari pernikahan tersebut. Jadi Paulus sadar dirinya bukan hanya di awal memberitakan Injil, tetapi terus pelihara jemaat Korintus dengan surat demi surat, nasihat demi nasihat, peringatan demi peringatan. Itu kata mempertunangkan. Kita masuk ke kata berikutnya, cemburu. Kembali kita lihat 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Kata cemburu. Yang menjadi pertanyaan, kenapa muncul cemburu? Yang pacaran atau yang sudah menikah, kenapa muncul cemburu? Coba mama ini kenapa muncul cemburu? Cinta ya. Koko Helmon kenapa cemburu? Pernah cemburu nggak Koko Helmon? Nggak pernah ya? Mengapa Paulus cemburu? Mengapa Paulus ungkapkan kata cemburu ini? Kita lanjutkan dengan ayat 3 dan 4. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Paulus takut jemaat Korintus saat hari pernikahan anak domba didapati sebagai gadis yang sudah melacur. Gadis yang tidak mempertahankan kekudusan, gadis yang tidak mempertahankan keperawanan, itu yang Paulus takutkan. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Kristus yang lain daripada yang telah kami Paulus beritakan. Atau memberikan kepadamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi kita lihat di sini next, sebagai manusia Paulus takut. Dan mewakili hati Kristus ia sangat cemburu. Mengapa? Karena tunangan Kristus di Korintus itu tergoda untuk berpindah hati kepada Yesus versi para pengajar sesat. Terus diingatkan khotbah-khotbah tentang atau dari 2 Korintus itu terintegrasi menyatu dengan bedah buku di Zoom, bedah buku 2 Korintus. Kita dapat mendalami bagian-bagian ini dengan harapannya kita bisa lebih mengerti konteks yang ada saat itu. Para rasul palsu pengajar sesat itu membawa Kristus yang lain. Yesus yang lain. Pakai nama Yesus. Dalam nama Yesus doanya. Puji-pujian memanggil berseru kepada Yesus, tetapi Yesus yang lain. Dan kita tahu, kita yakin bersama itu terus ada sampai detik ini. Tentu yang paling terkini, yang terus menjadi momok bagi kita adalah Yesus versi teologia kemakmuran. Yesus yang menjadi hamba kita untuk beroleh kesuksesan. Kristus yang menjadi alat kita untuk jadi kaya. Itu kan Yesus versi teologia kemakmuran. Yesus hanya sekadar menjadi alat, hanya sekedar menjadi hamba dari keinginan-keinginan kita yang begitu banyak. Yesus yang dibawa oleh para pengajar palsu itu ternyata begitu menggoda hati jemaat Korintus sehingga mereka dalam perjalanan menuju ketidaksetiaan, menyangkali kesetiaan kepada Yesus. Itu yang menjadi
sumber rasa takut, sumber cemburu. Paulus takut, kemudian ia nyatakan kecemburuannya. Karena tunangan Kristus di Korintus tergoda. Dalam proses, kalau nggak dicegah, mereka akan benar-benar menjadi gereja yang melacurkan diri. Mengapa Paulus cemburu? Karena Paulus paham. Kita lihat berikutnya, sangat sedih hati Paulus jika jemaat yang lahir melalui pelayanan penginjilan yang ini ternyata didapati sebagai tunangan Kristen tidak layak memasuki pesta pernikahan anak domba. Paulus enggak mau sampai jemaat Korintus itu didapati sebagai pengantin yang ditolak karena enggak layak untuk disandingkan dengan Kristus di hari pernikahan tersebut, di pesta perkawinan tersebut. Ia takut dan mewakili kecemburuan Kristus. Ia nyatakan, aku cemburu dengan cemburu ilahi. Sangat sedih hati Paulus, kecewa Paulus jika kemudian jemaat-jemaat orang-orang yang untuk mereka Paulus itu kurang tidur, banyak kali enggak makan. Paulus dipenjara, Paulus dirajam, begitu banyak penderitaan, pengorbanan Paulus lakukan untuk jemaat Korintus. Jika kemudian jemaat ini dianggap enggak layak masuk ke pernikahan tersebut, sangat sedih tentu hati Paulus. Karena Paulus sekali lagi mengerti, ia sangat paham bahwa mempelai yang layak itu mempelai yang hatinya satu bagi Kristus, utuh bagi Kristus. Hati yang memiliki kasih yang tidak bijak, tidak binasa, yaitu cinta yang tulus murni bagaikan emas yang dibakar oleh apapun tetap bertahan, tetap tidak rusak. Itu yang dimengerti oleh Rasul Paulus saat ia kemungkinan membayangkan emas yang tahan terhadap api. Karena emas itu emas yang murni. Cinta yang murni, kesetiaan yang tidak dapat dirusak oleh apapun. Itulah kasih yang tidak binasa. Dan orang-orang yang memiliki kasih semacam inilah yang layak untuk hari tersebut. Efesus 6 ayat 24 berkata seperti ini, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Seperti sekali lagi emas murni yang tidak rusak saat dibakar, tidak lenyap saat dibakar, bahkan lebih dimurnikan. Next, hanya kasih yang murni dan abadi yang layak disandingkan dengan cinta Allah di dalam Yesus Kristus kepada kita manusia berdosa. Penurunan kualitas dari gereja itu membangkitkan cemburu ilahi. Saat kita sungguh dicintai oleh Kristus, maka ketika ia dapati cinta kita turun, ia akan berurusan dengan kita. Entah caranya halus, entah ia mulai karena kita enggak peka terhadap yang halus, ia mulai keras kepada kita, tetapi semua dilakukan oleh cemburunya karena ia sangat mengasihi kita dan ia rindu kita punya satu hati, hati yang utuh kepada Kristus. Hanya kualitas cinta seperti ini yang membuat kita layak disandingkan dengan anak domba di hari pernikahannya. Puji Tuhan. Kita masuk belajar dari aplikasi kecemburuan ilahi ini yang diwakilkan oleh kecemburuan Paulus. Kita mau terus belajar untuk selalu ingat tentang
cinta Kristus, tentang kasih Kristus, tentang kualitas kasih Kristus, kita ngerti, kita rasakan, kita nikmati, sehingga kita nggak salah dalam memperlakukan cinta Kristus. Kita nggak sembrono dalam menanggapi cinta Kristus. Tentu kita nggak mau sebentar-sebentar Yesus cemburu sehingga ia tegur kita, ia marah kepada kita. Tentu kita nggak mau seperti itu. Kita mau mengerti betapa besarnya kasih Tuhan, cinta Yesus, sehingga kita dapat hari ke hari belajar untuk lebih baik lagi dalam merespons cinta Yesus. Cinta Yesus itu enggak main-main tentunya bagi kita, serius. Cinta yang serius akan ditandai dengan cemburu. Tentu bukan cemburu buta, tetapi cemburu ilahi, cemburu yang memang menandai cinta sejati. Kita pun jadi belajar dalam kita menemukan pasangan hidup, kita sungguh-sungguh perlu hati-hati. Kita perlu menemukan pasangan hidup yang benar cinta kita. Yang kita bisa cinta dia benar-benar juga. Karena saat kita temukan pasangan hidup, tetapi dia ini main-main sama cinta kita, kita akan mati berdiri karena cemburu. Kita cintanya habis-habisan, serius, dia anggap main-main. Karena itulah perlu cari pasangan hidup yang gak main-main cintanya kepada kita. Mengingat fakta itu, pengalaman itu sesuatu yang awam di tengah masyarakat, itu pengalaman yang semua orang bisa alami. Itu kiranya membawa kita ingat kepada cinta Kristus. Jangan mempermainkan cinta Kristus. Cinta Kristus itu sungguh bagi kita, serius kepada kita. Jangan kita mempermainkan. Kita mau lihat bagaimana Allah begitu mengasihi bangsa Israel. Kiranya dengan melihat cinta, kasih Allah bagi bangsa ini, menyadarkan kita, memberi gambaran yang lebih jelas kepada kita tentang cinta Allah di dalam Kristus bagi kita gerejanya. Kita lihat di dalam Maleakhi 1 ayat 2 sampai 3. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusaka yang kujadikan padang gurun. Ya, saat kita masuk kepada ayat-ayat semacam ini, kemudian saat kita mulai dalami prinsip-prinsip teologis, kita akan dapati ayat-ayat semacam ini bicara tentang konsep pemilihan. Tadi Pak Guru, kita sama-sama nyanyikan, kita dipilih dari segala bangsa. Saat kita masuk kepada konsep-konsep semacam ini memang menyebabkan perdebatan yang gak pernah habis di kalangan teologi ya. Teolog, di kalangan para teolog, doktor-doktor, profesor-profesor teolog terus perdebatkan konsep-konsep predestinasi. Namun sore hari ini kita mau melihat ayat ini sebagai cara Tuhan menyatakan cintanya yang begitu besar kepada bangsa Israel. Dan kita bisa mulai aplikasikan itu kepada kita. Bangsa Israel itu bukan bangsa yang hebat. Banyak bangsa next memiliki kelebihan-kelebihan tiada tara. Tetapi ia memilih Israel. Ia pilih untuk disayang-sayang, dipelihara, dirawat. Ia mengingini bangsa ini. Seperti seorang pria yang mengajukan proposal perjodohan kepada seorang ayah. Mengingini anak gadisnya. Apa kelebihan anak gadis ini? Dalam konsep kita belajar
di sore hari ini? Israel, gadis ini, anak gadis ini nggak punya kelebihan apa-apa. Tetapi tetap Allah mengingini Israel. Allah pilih Israel untuk jadi umat kesayangannya. Allah mengingini Israel untuk ia menyatakan cintanya di dalam segala keberadaan mereka, kelemahan mereka. Kita tahu kisah Yakub dengan segala latar belakangnya, masa lalunya. Tapi tetap Tuhan mencintai, memilih Yakub, memilih Israel, memilih keturunan Yakub dan membenci keturunan Esau. Itu kan konsep pemilihan yang memang kadang-kadang membuat kita bertanya-tanya. Tetapi mari sore hari ini kita terima ayat ini sebagai bukti cinta Yesus bagi kita. Banyak orang dengan segala kelebihan mereka. Tetapi ia pilih kita untuk ia curahkan cintanya kepada kita. Kita lihat Ulangan 7 ayat 7. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga. Maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Nggak ada kelebihan apa-apa sih anak gadis ini. Kok ada seorang pangeran, seorang yang berkuasa di atas segalanya, mau memilih Israel. Paling kecil nggak ada kelebihannya apa-apa. Tapi Tuhan mengingini bangsa ini. Tuhan terpikat oleh bangsa ini. Tuhan memilih bangsa ini. Karena itu di sisi lain kita kemudian mau melihat Bapak Ibu Saudara-saudari. Cinta yang besar ini, cinta yang serius ini, cinta yang luar biasa ini, cinta yang tiada tara ini juga mau nggak mau logis sebuah hal yang memang harus ada. Cinta yang sebesar ini disertai dengan cemburu ilahi. Saat si anak gadis ini, bangsa Israel ini bermain-main dengan cinta Tuhan, bangkit cemburunya. Kita lihat gambaran, ini sudah ada di Bible Study 2 minggu lalu. Bilangan 25, ini gambaran cemburunya Tuhan. Sementara Israel tinggal di situ, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. 6-8, kemudian datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian ke sanak saudaranya dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Jadi setelah ada dosa menikah berzina dengan perempuan-perempuan bangsa asing, ada wabah, ada yang namanya tulah di tengah-tengah bangsa ini sehingga menyebabkan kematian. Itu yang membuat Musa dan bangsa Israel nangis, bertangis-tangisan, memohon ampun di depan kemah pertemuan, di depan bait kemah suci. Di saat itu terjadi ada seorang Israel bawa anak gadis perempuan asing untuk dibawa kepada keluarga yang diperkenalkan kepada keluarganya. Itu yang terjadi, itu yang menjadi konteks atau latar belakang dari ayat ini. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas anak Eleazar, anak Imam Harun, Pinehas ini cucunya Imam Harun. Bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yaitu orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Ayat-ayat ini tentu saat kita pikirkan sebagai manusia-manusia modern yang meninggikan hak asasi manusia, ayat ini menyeramkan memang. Tetapi mau kita lihat ayat ini sebagai
salah satu bukti cemburu ilahi. Puji Tuhan. Sekali lagi ayat ini kejam. Tetapi kita mau lihat ayat ini sebagai cemburu ilahi. Kita masuk ke bagian akhir di khotbah sore hari ini. Kasih Kristus bagi kita, bagi gereja. Puji Tuhan. 1 Yohanes 4, 9 sampai 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Next, banyak orang memiliki kelebihan-kelebihan tiada tara. Tetapi bagi kita, Allah tunjukkan, buktikan cintanya. Ia kirim anaknya untuk menderita, untuk mati. Agar darahnya tertumpah, agar tubuhnya tergantung untuk kita. Ia memberikan anaknya yang tunggal menderita. Ia mati bagi kita. Kita yang sadar terlalu banyak orang yang memiliki kelebihan-kelebihan daripada kita. Tetapi ia tetap cintai kita. Ia tetap pilih kita untuk jadi umat kesayangannya. Ia pilih kita untuk mengirimkan anaknya yang tunggal mati di Kalvari. Ia memilih kita untuk ia mencurahkan cintanya, mencurahkan damainya, mencurahkan sukacitanya. Ia pilih kita untuk memaksimalkan hidup kita. Sehingga kerja keras kita, pengorbanan kita itu memiliki nilai-nilai kekal. Dibandingkan tentu dengan begitu banyak manusia di bumi ini. Dengan etos kerja mereka yang luar biasa. Dengan kejeniusan mereka, dengan keterampilan mereka. Tetapi kerja keras mereka, pengorbanan mereka nilainya sementara. Sedangkan kita dipilih untuk setiap hari kita bangun sampai kita tidur. Kita bisa manfaatkan waktu itu untuk nilai-nilai kekekalan. Untuk nyimpan harta kekal. Ia pilih kita. Ia pilih kita. Ia terpikat oleh kita. Ia mengingini kita. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan. Kita bisa bayangkan, kalau aja Tuhan memilih orang-orang lain, memilih Bill Gates, memilih Elon Musk, tentu gereja akan lebih hebat. Tentu kekristenan akan lebih luar biasa. Itu bayangan kita. Tetapi Allah nggak memilih mereka, Allah memilih kita, menyatakan cintanya kepada kita. Ia tetap memilih saya dalam segala kelemahan saya. Ia memilih kita Bapak Ibu Saudara dalam segala keterbatasan kita. Tetapi yang buktikan cintanya kepada kita. Itu kiranya menyadarkan kita bahwa kita sangat dicintai. Karena itu next, apakah berlebihan jika kemudian ia meminta hati kita? Tentu enggak. Apakah salah jika kecemburuan yang memuncak saat kita gerejanya, pengantinnya, calon pengantinnya berselingkuh dengan idola lain. Seperti kita ini orang yang kurang dikasihi. Seperti kita ini orang yang kurang kasih sayang. Kita dengar kata yang kurang enak, jablay, kurang dibelai. Kita ternyata sering menjadi jablay-jablay rohani. Padahal kasih Tuhan itu begitu besar pada kita. Begitu limpah kepada kita. Kita yang gak punya kelebihan. Dibandingkan begitu banyak orang di dunia ini.
Mana syukur kita? Mana bangga kita dipilih oleh Tuhan? Mana bahagia kita dijadikan milik Dia? Glory, glory, segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Paragraf terakhir di sore hari ini, karena itu mari dalam kebersamaan kita jaga hati ini tetap penuh cinta kepada Kristus. Berbagai godaan dan penderitaan boleh datang, tetapi itu semua tidak melunturkan cinta kita kepadanya. Termasuk tadi Yesus versi lain. Kita dapati sekarang Yesus versi teologi kemakmuran. Yesus versi pendeta-pendeta motivator. Yesus versi pendeta pengembangan diri, aktualisasi diri yang berfokus pada diri, berfokus pada manusia. Kita mau sungguh dan sungguh berpaut cinta kita kepada Yesus seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Yesus yang dikatakan oleh bahasan kita di bedah buku, Kristus apostolik, Kristus yang diajarkan oleh para rasul. Itu yang menjadi dambaan kita, sumber kekaguman kita, sumber cinta kita dari hari ke hari. Sehingga saat apapun terjadi dalam hidup kita, tadi ya konversi teologi kemakmuran, saat Yesus nggak memberkati kita akan marah. Tetapi saat Yesus yang diperkenalkan oleh Paulus yang kita idam-idamkan, maka apapun yang terjadi kita tetap cinta. Sarangeo ya, gini ya, pada Yesus. Apapun yang terjadi. Karena Yesus yang benar yang kita belajar. Bukan Yesus versi teologi kemakmuran. Kalau versi mereka, kita kurang sukses, kita kerjaannya nuntut. Kita kerjaannya transaksi terus. Sedangkan Yesus yang sejati, apapun yang terjadi, kita bisa tambah hari, tambah cinta kepada Yesus. Segala hormat, kemuliaan bagi Kristus, kiranya saat kita masuk dalam perjamuan yang kudus, kita dapat lebih lagi merenungkan cinta Kristus sehingga penghargaan kita, perilaku kita, respons kita terhadap kasih Allah yang kekal itu kita bisa tanggapi dengan tepat, sikapi dengan tepat. Saya undang pemain musik dan singer, tanyakan itu pujian, maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku. Pertanyaan Kristus bagi kita, melayani, nanti kita variasikan dengan mengasihi. Puji Tuhan. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi melakukan kehendakku, melayani lebih sungguh melayani.
jadi. Haleluya. Aku mau jadi Roti yang haleluya. Biar ini menjadi bukti cinta kami kepadamu. Bukti hati kami punya Engkau ya Yesus. Haleluya, haleluya. Kehendakmu, amin, melayani. Sekali lagi, ini bukti cinta kita. Aku mau menjadi roti. Haleluya. 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 Amin. 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 Aku menjadi saksi melakukan kehendak. Amin. Amin. Glorious. Sekali lagi, aku mau jadi roti. Oh, haleluya. Di dalam nama Yesus, kami ingin membuktikan cinta kami. Karena cinta-Mu begitu besar bagi kami. Karena kasih-Mu begitu limpah bagi kami. Kala sama kata kala salamalayas. Cinta-Mu, cinta-Mu tiada tara. Haleluya. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Amin. Glory, glory. Melayani, melayani. Amin. Melayani, melayani lebih. Haleluya, haleluya. Lebih dulu melayani kepadamu. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, layakan kami, kuduskan kami. Beri kami pengertian yang benar Tuhan, berikan kami sikap hati yang benar. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengasihi, lebih sungguh. sudah terima roti dan anggur boleh berdiri. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh.
mengasihi. lebih sungguh. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Haleluya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita boleh belah. Kita masukkan ke mulut kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan kita di atas kepala. Haleluya. Mungkin juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum cawan Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nanti Kak Suci bersyukur. Terima kasih. Haleluya, haleluya, Terima haleluya. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sangat beruntung Tuhan. Kami dicintai dengan tulus tanpa syarat Terima oleh-Mu. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yang tidak spesial ini, kami yang biasa-biasa saja Tuhan. Bahkan jauh Tuhan dari yang sempurna Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hidup kami yang masih berantakan ini Tuhan. Tetap Engkau cintai dengan tulus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Satu kami yakin Tuhan, Haleluya. kami akan diperbaiki oleh Engkau. Amin. Amin. Kami akan dibentuk oleh-Mu. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau yang akan memampukan kami Tuhan. Haleluya. Engkau yang akan menyempurnakan kami Tuhan. Satu kami pegang firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah seluruh jemaat-Mu yang hadir sore hari ini Haleluya. boleh selalu menjaga kekudusan kami. Begitu jahatnya Tuhan kehidupan di luar sana Tuhan. Tapi kami percaya Engkau selalu menjaga kami. Engkau selalu melindungi kami. Amin. Engkau menuntun kami di saat kami terjatuh. Haleluya. Dan Engkau akan menarik kami kembali Amin. kepadamu. Karena begitu besarnya Haleluya. cintamu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya Haleluya. Haleluya. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman bagi kami. Pakai hidupnya Tuhan. Bukakan rahasia-rahasia firman Tuhan melalui kehidupannya. Amin. Biar Tuhan Yesus, jemaat yang dilayani semakin bertumbuh. Amin. Semakin dewasa di dalam Amin. Engkau ya Tuhan. Berkati kehidupan keluarganya Tuhan. Apa yang Haleluya. menjadi kerinduan mereka. Tuhan Yesus,
Engkau jawab sesuai dengan kehendak dan rencana. Haleluya. Khususnya pelayanan di tempat ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Amin. Semua atas kehendak-Mu. Amin. Dan Kau berkati dengan luar biasa. Amin. Biarlah tempat ini menjadi berkat Haleluya. di sekitar tempat Glory, ini. glory, glory. Banyak jiwa yang akan datang Amin. kepadamu ya Tuhan. Amin. Dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ucapan syukur kami pada saat sore hari ini. Kami sangat spesial. Kami sangat beruntung Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya apa yang dapat kami bawa ya Tuhan, itu menyenangkan hati-Mu. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur pada saat ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahannya. Biarlah itu boleh terus mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pengumuman, Rabu ini kita ada doa puasa kembali selama 3 bulan ke depan nanti. Kita doa puasanya itu setiap minggu pertama dan minggu ketiga. Jadi hari Rabu depan kita akan doa puasa di tempat ini jam 6 sore. Saya terus mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk ikut bergabung dalam doa bersama di tempat ini. Yang bisa berpuasa, ya boleh berpuasa biar kita lebih lagi dikuatkan. Puji Tuhan, pengumuman juga masih seperti biasa, ada Zoom, ibadah Zoom Selasa dan Jumat, ibadah raya sama seperti biasa jam 5 sore di tempat ini. Itu saja, kita nanti kita sama-sama berdoa sebelum tutup ibadah kita. Kita akan berdoa buat Ibu Pendeta Yeni yang ulang tahun pada hari Jumat. Kita percaya Tuhan sudah memberkati, kalau boleh ada sampai saat ini. Kita berdoa juga buat Cici Juel, berdoa buat Keola, berdoa juga buat Kathleen. Luar biasa anak-anak kecil-kecil ini terus mendukung persekutuan doa di tempat ini. Kita akan berdoa mereka yang sudah ditambahkan umur 1 tahun lagi, biar tambah hari, tambah bertumbuh, pertumbuhan mereka tambah cinta lagi sama Tuhan. Ya, saya undang Magid berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu Terima Kasih.
Kami bersyukur buat ibadah yang sudah Engkau pimpin ya Tuhan Yesus. Kami percaya hari demi hari hidup kami akan terus Engkau proses Tuhan, Engkau bentuk dengan cinta-Mu sehingga hidup kami lebih maksimal mengerjakan nilai-nilai surgawi. Terima kasih buat ibadah yang sudah Engkau pimpin. Sore hari ini kami berdoa buat Cici Jewel, buat Keola dan Kathleen yang kemarin ini berulang tahun. Kami berdoa bagi mereka Tuhan dalam masa pertumbuhan mereka, kesehatan, pertumbuhan yang sempurna Tuhan. Terlebih hati mereka Engkau tangkap Tuhan. Jadikan mereka alat-Mu untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Beri hikmat kepada orang tua masing-masing anak-anak ini Tuhan. Kami sebut dengan penuh kasih baik Helmon dan Lia, Johan dan Esti, Amos dan Christine, kami bawa orang tua ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Beri hikmat, beri segala kelengkapan ilahi untuk mendidik anak-anak mereka dalam takut akan Engkau. Terima kasih, cukupkan segala kebutuhan mereka. Haleluya, 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 haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati keluarga lepas keluarga. Dalam kebahagiaan mereka merayakan ulang tahun anak-anak mereka. Kasih mereka akan Kristus terus bertambah. Terima kasih. Sore hari ini kami juga berdoa buat Bude Yeni yang sudah Engkau tambahkan umur 1 tahun lagi. Kami jemaat di tempat ini yang sudah banyak dilayani. Kami sama-sama mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami. Kami mendoakan Tuhan buat Bude Yeni. Kami meminta di dalam nama Yesus segala berkat dari surga turun tercurah dalam nama Yesus. Berkat-berkat jasmani, kesehatan, kekuatan. Berkat-berkat rohani Tuhan Yesus limpahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat keberadaan beliau di tempat ini. Kami semua diberkati Tuhan. Kami semua sudah dilayani oleh beliau Tuhan. Pakai lebih luar biasa dalam pelayanan konselingnya Tuhan. Dalam pelayanan apapun yang dipercayakan kepada beliau, Engkau pakai lebih lagi luar biasa. Banyak jiwa-jiwa dipulihkan, jiwa-jiwa dimenangkan. Untuk hormat kemuliaan nama Yesus Kristus. Berkati juga bagi Bapak Bakri, Engkau saja yang tolong. Beri kesehatan, kekuatan, pakai lebih lagi luar biasa untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Sebentar kami akan beramah tamah, bubuhi setiap makanan minuman yang sudah disiapkan, setiap tangan yang sudah menyiapkan, Kau berkati lipat kali ganda. Dalam ramah tamah kami, pimpinan Roh Kudus nyata di tengah-tengah kami. Kami saling menguatkan, saling Tuhan menegur dalam kasih, saling membangun di dalam nama Yesus Kristus. Persekutuan ini terus menjadi alat-Mu untuk memulihkan kami semua. Terima kasih, memulihkan rumah tangga kami, memulihkan pekerjaan kami, memulihkan studi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan pulang, kiranya penyertaan-Mu jadi bagian kami, sampai di rumah dengan segala selamat. Kita akan sama-sama terima berkat dari Tuhan. Kita buka hati, angkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus jadi bagian kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Kita katakan haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan.